Nah, saya berharap tema ini akan menolong kita semuanya, ya, memberikan kita pengharapan, memberikan kita satu asa gitu, supaya kita tidak putus asa. Nah, kalau pada 2 minggu yang lalu kita belajar mengenai konflik, ya, kita belajar mengenai area konflik, ya. Di situ kita melihat bahwa banyak sekali area yang berpotensi menjadi konflik, ya. Ada masalah penghasilan, masalah anak, kemudian masalah kehadiran pihak lain, masalah seks, masalah keyakinan, masalah mertua dan sebagainya, dan juga ragam perbedaan dan juga komunikasi. Dan dari situ rasanya begini, rasanya iya ya, begitu banyak area konflik. Ya, praktis semua bagian itu lalu menjadi punya potensi untuk menjadi konflik. Nah, sebetulnya tema malam hari ini itu adalah muncul ketika saya menerangkan mengenai area konflik. Ya, begitu pas saya bicara mengenai area konflik, ketika kita sedang menjawab pertanyaan-pertanyaan, saya berpikir, iya, ini banyak hal berpotensi menjadi sumber konflik. Nah, pada waktu itulah saya berpikir, nah, kalau begitu ada nggak sih ya ini potensi yang tersembunyi, potensi dalam arti potensi yang positif. Nah, karena itulah pada malam hari ini untuk mengimbangi, untuk mengimbangi bahwa begitu banyak area yang berpotensi menimbulkan konflik. Nah, pada malam hari ini kita akan belajar mengenai potensi dalam arti hal yang positif yang mungkin selama ini itu tersembunyi. Ya, selama ini tersembunyi, bahkan ada kemungkinan potensi-potensi itu awalnya adalah area-area yang menjadi sumber konflik. Tapi bagaimana kalau kita bisa melihatnya, kalau yang 2 minggu yang lalu kita bagaimana mengatasinya, nah sekarang kita memanfaatkannya, ya, memanfaatkan setiap konflik. Tentu bukan berarti ayo kita cari konflik supaya kita bisa manfaatkan, tidak usah dicari, ya, itu akan datang dengan sendirinya otomatis, ya, bahwa ibu nggak usah cari konflik itu, tidak usah diundang, tidak usah di WA gitu, datang sendiri tanpa permisi lagi. Nah, jadi kita melihat, ya, nanti kita akan belajar bersama-sama bahwa cara pandang kita itu akan menentukan. Dan saya berharap apa yang saya sampaikan pada malam hari ini menjadi pembelajaran bagi kita semuanya, karena kami pun terus belajar dan lalu memberikan kepada kita itu begini, iya ya, ini bagaimana supaya keluarga itu menjadi lebih baik. Karena siapapun kita, ya, siapapun kita merindukan satu keluarga yang menyenangkan, ya, satu keluarga yang samawa, satu keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, satu keluarga yang penuh cinta kasih, penuh dengan berkah, ya, penuh dengan kelimpahan dan sebagainya. Siapapun kita punya bayangan, ya, ada banyak deskripsi, banyak definisi. Kita ingin di dalam keluarga itu suasananya menyenangkan. Suasana menyenangkan, ya, setiap pagi, siang, malam itu kita pengen ada gelak tawa, kita tidak mau ada bentaan, kita tidak mau ada tangisan, kita tidak mau ada duka. Kita merindukan, kita menginginkan supaya setiap hari keluarga kita itu menyenangkan. Ya, kita menyenangkan, ada tawa, ada sukacita, ada kebahagiaan, dan atmosfer di keluarga itu satu dengan yang lain itu ada penerimaan. Ya, kita tidak dihakimi di dalam keluarga, kita tidak disisihkan di dalam keluarga, kemudian juga satu dengan yang lain ada dukungan. Ya, ada dukungan. Karena tidak jarang saya melihat ada keluarga yang saling saling mencela, ya, saling mencela, saling merendahkan, saling menekan demi supaya merasa dirinya lebih baik, ya, supaya suami merasa lebih baik, ditekanlah istri. Istri disalah-salahkan. Nah, percayalah tidak ada istri yang mau disalahkan, ya. Ya, pengalaman buruk. Ya, lalu supaya kesannya benar, lalu suami ditekan, disalahkan. Kita perlu ada penerimaan yang tulus, terutama adalah dari orang-orang yang kita cintai.
dari orang-orang yang kita cintai. Kita membutuhkan yang namanya dukungan, ya, dukungan, support, ya, karena siapapun pernah mengalami masa-masa sulit. Ya, kalau kita sebagai suami yang mungkin bekerja, nah kadang-kadang tidak selalu pekerjaan itu kan tidak selalu menyenangkan dan membawa hasil baik. Istri perlu mendukung, suami perlu dukungan, anak-anak perlu dukungan, mendukung kepada orang tuanya, kepada ayahnya, kepada ibunya, sehingga ketika kita ada di dalam persoalan, ada dalam masalah, kita tidak merasa sendiri. Ya, tidak merasa sendiri. Oh, suamiku mendukung, mensupport. Istriku mendukung, mensupport. Oh, anak-anakku memahami, mengerti. Alih-alih mereka lalu menyalahkan dan membandingkan dengan orang lain, mereka memberi dukungan kepada kita. Nah, kita memerlukan keluarga yang seperti itu. Kita merindukan keluarga yang seperti itu. Kita juga merindukan keluarga yang itu kerjasama begitu. Ya, kerjasama, jangan yang satu bekerja, satunya angkat kaki sambil mainan HP, atau yang ketawa-ketawa sendiri, nggak jelas itu ya. Ya, HP-nya udah tutup, ketawa terus aja begitu. Ya, jadi kita membutuhkan kerjasama di dalam rumah tangga, dalam keluarga. Ketika yang satu sedang repot, jangan yang lainnya pura-pura tidak tahu. Ya, ketika yang satu sedang repot, yang lainnya memberikan menawarkan bantuan, kita ada empati satu dengan yang lain. Nah, itu menyenangkan. Keluarga menjadi tempat yang yang tempat kita bertumbuh bersama-sama, kita hidup bersama-sama, dan itu menyenangkan. Ada penghargaan satu dengan yang lain. Ya, suami menghargai istri, ya, istri menghargai suami dengan semua pencapaiannya, orang tua menghargai anak-anak dengan semua pencapaiannya. Jangan setiap kali dibandingkan dengan anak tetangga, ya, nanti lama-lama anaknya ngambek, ditukar saja. Ya, kita butuh penghargaan, kita butuh support. Jadi kita membayangkan satu keluarga yang siapapun kita punya impian, dan saya ingin supaya setiap Kamis minggu pertama dan minggu ketiga impian mengenai keluarga yang bahagia itu melambung. Karena itulah yang memang kita inginkan. Kita memang merindukan surga di dunia, yaitu di keluarga, sehingga kita menikmati kehidupan yang menyenangkan bersama dengan orang-orang yang kita cintai.